Bapak Ibu sekalian, pertama kami ucapkan terima kasih ya atas aspirasi yang seluruh disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, yang sebenarnya seperti yang saya katakan di awal, kami sudah sangat paham karena di hari pertama kami berada di sini, aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan ini sudah kami dengar. Bahkan sebelum kami di sini pun itu sudah dalam catatan-catatan di sekretariat itu sudah seringkali disampaikan. Oleh karena itu, kami bukan sekedar mencatat saja selama ini, dan bukan sekedar menyampaikan saja ke pemerintah, tapi kami sedang melakukan upaya yang sangat serius. Ya, pertama pendekatan sistem dan jangka panjang sampai kita belum menemukan formula yang tepat. Sampai saat ini kami masih membahas undang-undang tentang ASN. Udah 4 kali masa sidang, belum selesai-selesai. Salah satu isu yang membuat tidak selesai adalah bagaimana undang-undang itu bisa menjawab masalah ketenaga honorer seperti yang Bapak Ibu rasakan. Gitu. Makanya itu belum selesai, satu. Yang kedua, pendekatan penyelesaian menengah dan cepat. Nah, kami selalu ya mendiskusikan. Nah, alhamdulillah ini informasi, tapi ini juga masih di exercise ya. Kami di pimpinan dan Kapoksi itu sudah 3 kali, dua kali ketemu dengan Menteri Pendayaan Aparatur Negara untuk mencari formula yang paling tepat bagaimana menyelesaikan masalah Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan sebelum itu kami sebenarnya juga sudah mendorong supaya DPR membentuk pansus. Ya. Kenapa pansus? Karena ini lebih serius. Ya. Supaya pemerintah juga memperhatikan secara serius, dan pansus itu bergabungan antara bukan hanya Komisi 2 saja, tapi Komisi 2, Komisi 4, Komisi 8, 9, dan 10. Ya, bahkan begitu 2, 4, 8, 9, 10 itu terbentuk, teman-teman di Komisi 5 juga ikut bergabung karena ternyata ada tenaga-tenaga di pekerjaan umum, di segala macam itu juga yang nasibnya sama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sebetulnya suara DPR ini sudah sangat kuat dorongannya untuk menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu dihadapi selama ini. Nah, sekarang kami lagi intensif, ya, lagi sangat intensif dengan Menpan RB yang baru itu, fokus membicarakan soal ini. Nah, betul, kita mendorong waktu itu, pintu masuknya itu adalah dari pendataan, ya. Jadi kami yang dorong supaya kementerian itu mulai dari data. Berapa sih sebenarnya orang yang sama nasibnya dengan Bapak Ibu sekalian? Ini selama ini nggak pernah clear datanya. Kami datang kunjungan kerja ke satu daerah, tanya, dan itu diakui oleh pemerintah daerah. Itu selalu data fluktuatif. Ya. Karena apa? Karena satu, pola rekrutmennya yang tidak pasti. Ya. Kemudian kapan pemberhentian juga tidak pasti. Contoh misalnya kami waktu itu ke Kepulauan Riau. Ya bisa aja kejadian, misalnya hari ini seorang tenaga honorer meninggal, istrinya nangis-nangis, tiba-tiba anaknya dimasukin begitu aja. Ada yang begitu. Nah, itu mengganggu soal database yang pasti. Nah, sama, akhirnya Kementerian Pan RB itu membuka pendataan. Itu yang Bapak-Bapak bilang ada yang masuk pendataan atau tidak. Nah, problemnya kemudian, ini juga sering ada miskoordinasi antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Ya. Prediksi awal, ya, jumlah tenaga honorer ini semua itu sekitar 800 ribuan. Ya. Dan kita waktu itu catat waktu itu kan, Kementerian Pan RB mengatakan tinggal sekian, udah diselesaikan sekian, sisanya tinggal sekian gitu. Ya. Nah, waktu itu kita memperkirakan sisanya tinggal sekitar 500-an. Tapi begitu dibuka, asumsi awal tuh 800 ribu. Dikasih waktu sekian untuk masuk dari semua kementerian, lembaga, dari unsur pemerintah daerah. Akhirnya per November kemarin, ternyata Kementerian Pan RB itu mendapati 2.421.100. Yang tadi asumsinya 800 ribu.
Nah, jadi sebenarnya ini saya baru tahu nih, ya ternyata udah dimasukkan segiat banyak pun bapak-bapak masih ada yang merasa tidak terdata. Coba bayangkan aja. Kemudian datanya diverifikasi lagi sama Kementerian RB. Ternyata ada yang nggak valid, ada yang jadi diadakan uji publik dan perbaikan data namanya. Net sekarang itu didapati 2.360.723. Dan ini disuruh minta sama kepala daerah masing-masing apa istilahnya tuh, surat tanggung jawab, pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, sampai sekarang itu tidak semua kepala daerah memberikan itu. Kalau nggak salah datanya waktu 35% ya enggak ya. Masih ada 500 lembaga yang belum mengirimkan surat itu. Nah, jadi sebetulnya, saya mau nyampaikan. Ini saya mau jawab tadi yang pernyataan pamungkas tadi. Jadi kami sama pemerintah ini bukan hanya sekedar catat, Pak. Kita kerja, berjuang untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang pemerintah sudah punya formula ya menyelesaikan ini. Tapi harus di-exercise. Makanya kita belum membuat rapat kerja. Ya. Karena harus dikoordinasikan dengan kepala-kepala daerah tadi itu, dengan asosiasi pemerintah gubernur, dengan asosiasi pemerintah kabupaten, dengan kota. Membangun komitmen bagaimana menyelesaikan yang sekarang ada, dan kemudian bagaimana pola perekrutan ke depan dan pertanggungjawabannya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, sekarang mudah-mudahan berdoa saja kita dalam masa-masa akhir untuk menyelesaikan ini secara tuntas. Ya, mudah-mudahan formula yang sekarang sedang dirumuskan dan dieksersis oleh pemerintah itu bisa diterima oleh semua pihak. Ya, saya tidak tahu apakah nanti formula itu bisa memuaskan kita semua atau tidak. Nanti kita lihat. Tapi kami sedang bekerja untuk itu. Ya, jadi kita membutuhkan 1 atau 2 kali lagi konsinyering, ya, baru nanti kita bicarakan secara resmi di rapat kerja dengan Menteri PAN-RB. Nah, jadi itu situasi yang sekarang sedang kita lalui. Jadi intinya kami ini ingin supaya bapak-bapak keluar cepat dengan masalah. Tapi ini tidak mudah. Jadi jangankan bicara soal siapa yang bertanggung jawab, bicara data saja kita belum pernah tidak takluk. Makanya tadi saya bilang ini kan direkam ya, live streaming. Tadi kita lupa, harusnya kita undang perwakilan dari Kementerian PAN-RB. Ya, tapi tadi sudah bilang nih dekam, minta sama TV Parlemen, habis ini kita langsung kirim ke Menteri berita ini. Jadi artinya data yang terkumpul itu ternyata bapak-bapak masih ada yang belum terdata. Nah, di mana miss-nya? Nah, ini yang jadi jadi tuntutan tadi soal, kami udah bilang juga. Justru kami yang paling ngotot waktu itu. Gimana kalau pemerintah tidak punya roadmap, tidak punya konsep menyelesaikan masalah tenaga honorer, kemudian tiba-tiba 28 November semua tenaga honorer dihapus. Nah, kita waktu itu minta supaya itu tidak diberlakukan, tapi dengan pertimbangan lain, ya nggak bisa serta-merta itu misalnya sekarang kita katakan besok kami menolak, nggak bisa. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, tapi jelasnya kami minta sama DPR, kalau nggak selesai, ya, kalau tidak selesai masalah honorer ini sampai tenggat waktu 28 November 2023 itu, mending itu tidak dilakukan. Gitu. Itu udah komitmen kesimpulan kami pada saat itu. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian, jawaban umum ya, yang jadi jangan Bapak Ibu pikir yang pusing Bapak Ibu sendiri, kami juga pusing Pak. Tiap hari ketemu ini Pak Gaus ini, tiap hari didatangin, tiap disuruh bicara, diskusi dan segala macam, nggak selesai. Nah,
jadi kita ingin semua menyelesaikan. Baik, kami silakan Bapak. Pak Gaus, Pak Heru, Pak Agung, Pak Rianta, Pak Amin sama Pak Marianis. Ya, nanti setelah yang di ini baru virtual. Pak Gaus. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Ibu, tamu-tamu kami yang terhormat, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Menyimak dan mendengar apa yang dikeluh kesahkan oleh kawan-kawan kami dari Provinsi Jawa Tengah, jumlah kabupaten kotanya sebanyak 35 kabupaten kota. Pertama, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh pimpinan. Jadi saya tidak perlu mengulang apa yang beliau sampaikan. Tetapi saya perlu juga memberikan stressing terhadap apa yang beliau sampaikan. Apalagi apa yang dari yang PKPC ini, siapa nih? Dari Kendal. Bapak bisa lihat di YouTube. Atau bisa juga dilihat berita-berita Komisi 2 tentang bagaimana kami memperjuangkan Bapak Ibu. Itu adalah sebuah keniscayaan dan merupakan tugas dan tanggung jawab kami. Jadi bukan sekedar mendengar. Kalaulah ke sini Pak Menteri itu apakah almarhum Cahyokumolo yang sekarang digantikan oleh Pak Azwar Anas. Tahukah Bapak-Bapak bahwa rapat kerja kami ini yang dengan beliau itu kita tunda. Jadi bukan sekedar basa-basi. Kita cerca itu kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada honorer. Jadi rapat kami itu belum selesai. Sudah 3 kali apa yang disampaikan oleh ketua. Begitu serius kami, Pak. Pertama kami jadi tugaskan di sini tahun 2019. Bapak ini mungkin yang nomor sekian ya, Pak. Dan saya perlu juga klarifikasi, tidak pernah siapapun yang ingin RDPU dengan Komisi 2 khususnya menghambat-hambat. Apalagi yang Bapak katakan tadi berbelit-belit. Tidak ada itu. Kalau ada, tolong sebutkan nama daripada staf kami ini. Malah kawan-kawan yang bapak-bapak sebelumnya terkaget-kaget. Kami yang mengundang. Bukan dia yang minta diundang. Bukan dia yang minta datang sini. Kami yang minta. Dalam berbagai persoalan sesuai dengan tupoksi kami. Apakah masalah pertanahan, masalah honorer, dan lain sebagainya. Apalagi bapak-bapak saya merasa prihatin apa yang bapak sampaikan. Saya sebelum keluar SKPNS saya juga honorer di perpustakaan di kampus ketika itu merasakan pahit getirnya. Apalagi bapak-bapak yang diilustrasikan tadi. Bisa kalau saya ilustrasikan ini menangis ya Bapak Ibu. Jadi jangan dituduh kami ini sekedar mendengar dan untuk bukti nyata itu lihat di YouTube. Rapat kerja Komisi 2 dengan Menpan RB, apa yang dibicarakan, bagaimana sikap daripada anggota terhadap apa yang disampaikan oleh Menpan RB itu. Ini perlu saya klarifikasi. Yang kedua adalah, kami juga selalu menyebut, mendesak, yang namanya K1, K2, serta merta untuk menjadi PNS. Itu hutang bengkalai, hutang harus dibayar. Kalimat ini mungkin sudah ratusan saya sampaikan. Namanya bukan belas kasihan pemerintah, tidak. Kewajiban. Ini perlu saya sampaikan. Juga apa yang disampaikan oleh ketua tentang penghapusan
28 November 2023 sudah juga kita bicarakan. Kalau penghapusan dimaksudkan adalah para honorer menjadi P3 dan ASN, Bapak pasti setuju dan Bapak Ibu. Jadi jangan a priori dulu apa yang dimaksud oleh kebijakan PP 48 itu. Kalau itu yang dimaksudkan, kita setuju. Jangan tolak-tolak begitu saja. Tapi persoalannya, mampu dan beranikah pemerintah untuk mengakomodir itu. Termasuk juga kan dalam langkah melindungi Bapak Ibu. Jangan lagi pemerintah kabupaten kota merekrut. Sebab ini akan menjadi malapetaka juga bagi Bapak Ibu. Makin banyak. Iya, itu maksudnya. Itu saya paham itu. Berkaitan dengan SE, saya betul juga bicara tentang hal itu. Saya dari Dapil Sumbar. Ternyata kebijakan dari Menpan RB ini bagus, baik. Gunanya Pak, untuk mengaca, untuk melihat, untuk mengetahui seberapa banyak jumlah daripada pegawai non-ASN ini. Tadi diproyeksikan oleh ketua 500, 800, tahu membengkak 2,4 juta lebih. Artinya apa? Tadinya Bapak Ibu tidak termasuk, sekarang masuk. Jadi jangan jangan kita beranggapan SE ini tidak bagus. Saya juga mempertanyakan bahwa SE itu bukanlah ranah untuk menjadikan honorer itu menjadi P3K atau ASN, tetapi mau dibawa kemanakan? Apa solusi yang terbaik untuk mencari persoalan-persoalan yang Bapak Ibu suarakan ini? Oleh karena itu, saya juga tidak tahu nih dari yang Bapak sampaikan, apakah masih ada di antara Bapak Ibu yang belum terdata terhadap surat SE 2022 itu? Banyak. Masih banyak Bapak, karena saya itu kemudian menguji. Udah saya paham. Sumbar pun juga banyak itu. Itu pun juga saya suarakan. Tapi untuk apa? Untuk Indonesia. Bukan hanya Sumbar. Ini Sumbar adalah studi kasus. Kenapa? Ada kebijakan dari BKD yang tidak mau. Ada, betul ya? Iya, saya sampaikan itu. Ada juga kebijakan Pemda, wali kota bupati, karena dia, Bapak Ibu ini bukan orang dia, lalu dihilangkan data itu. Itu pun juga kami suarakan Bapak Ibu. Harusnya profesional. Oleh karena itu apa? Perlu ada grandition dalam menata, mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan non-ASN ini. Itu kerja-kerja kami, Pak Ibu. Komisi 2 ini pada umumnya yang datang itu yang seperti Bapak Ibu. Mengeluh. Dan kami akan tetap memperjuangkan apa yang Bapak Ibu keluhkan. Kemudian yang terakhir, ya sebetulnya banyak nih. Ketua udah melihat saya, jadi saya orangnya arif. Kalau udah ketua melihat saya itu berarti udah cukup lah katanya. Jadi kan begitu. Jadi kalau nggak bisa 20 menit misalnya. Jadi karena banyak yang akan bicara. Jadi saran saya adalah kalau memang betul apa yang Bapak Ibu sampaikan, masih banyak di antara kawan-kawan kita dalam SE 2022 itu datanya belum terinput oleh BKD karena permainan dan macam-macam tadi. Tolong, kan ada ketuanya nih. Dari kabupaten kota, kabupaten ini, Suplano, tolong dikumpulkan yang tidak terdata. Ini menjadi bahan juga bagi kita. Pada hari ini jumlahnya adalah 2,4 juta sekian, kemudian diverifikasi menjadi 2,3, bisa-bisa menjadi 5 juta. Ini baru contoh soal Jawa Tengah. Saya sampaikan tadi, Sumatera Barat juga banyak. Supaya berdaya guna, berhasil guna pertemuan kita, jadi bukan sekedar mendengarkan saja, tidak. Saya menantang Bapak Ibu sekarang. Kapan bisa Bapak Ibu melakukan pendataan kawan-kawan
yang non ASN yang belum terdata sesuai dengan surat SE 2022 itu, bekerjalah Bapak-Bapak untuk kepentingan kawan-kawan Bapak, bukan hanya untuk Bapak. Nah, kirimkan kepada Komisi 2. Bisa tembusannya kepada Menteri Menpan RB tersebut, bahwa banyak bengkalai yang harus diselesaikan oleh pemerintah berkaitan terhadap bagaimana non-ASN ini dicarikan jalan keluar yang terbaik. Barangkali demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gaus. Pak Heru.